Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bos PT Sri Rezeki Isman atau Sritek, yakni Iwan Lukminto dikabarkan ditangkap oleh Kejaksaan Agung RI. Dilansir dari Tribun News, penangkapan itu diduga terkait kasus pemberian kredit bank. Penangkapannya pun telah dibenarkan dan dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Febri Adriansyah. Lokasi penangkapan disebutkan di Kota Solo, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Solo, mendapatkan informasi sosok yang ditangkap adalah Iwan Setiawan Lukminto. Di luar, sejumlah pemberitaan soal penangkapan Iwan Lukminto ini bergulir cepat. Sejumlah media salah dalam menyebut bila yang ditangkap adalah Iwan Kurniawan Lukminto. Sementara Tribun Solo mendapatkan informasi bila yang ditangkap sebenarnya adalah Iwan Setiawan Lukminto. Informasi itu disampaikan oleh mantan tim komunikasi Sritek yang tidak mau disebutkan namanya. Iwan Setiawan Lukminto saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sritek. Sebelumnya diberitakan, Kejagung memang sedang mengusut dugaan korupsi yang menyasar PT Sritek. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengungkap hal tersebut, di mana pengusutan dugaan korupsi yang tengah dilakukan itu saat ini masih bersifat penyidikan umum. Lebih jauh, ia menerangkan bahwa saat ini penyidik tengah mencari adanya dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank terhadap PT Sritek. Sebelumnya, Sritek resmi dinyatakan pilot pada Rabu 23 Oktober 2024 setelah Pengadilan Negeri Niaga Semarang mengabulkan putusan PT Indo Barat Rayon. Atas kondisi ini, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1966 itu terpaksa melakukan PHK kepada lebih dari 10.000 karyawannya yang tersebar di sejumlah perusahaan grup Sritek. Dilansir dari laman resmi sritek.co.id, Iwan Kurniawan Lukminto lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 22 Januari 1983. Ia adalah anak keempat dari HM Lukminto yang merupakan pendiri Sritek yang dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia industri tekstil tanah air. Menempuh pendidikan di luar negeri, Iwan mengantongi gelar dari 3 universitas berbeda, di antaranya Boston University tahun 2001, kemudian Northeastern University tahun 2004, dan Johnson & Wales University 2005, dan semuanya di bidang administrasi bisnis. Pengalaman Iwan di industri tekstil sudah terbangun sejak usia muda. Ia memulai karir di perusahaan keluarganya sebagai direktur divisi garment. Dari sanalah langkahnya dalam struktur kepemimpinan Sritek mulai menanjak. Pada tahun 2014, Iwan dipercaya mengemban jabatan sebagai Wakil Direktur Utama dan menjabat hingga tahun 2023. Kemudian, sejak tahun itu pula, ia resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Sritek, posisi yang dipegangnya hingga kasus ini mencuat. Tidak hanya berkutat di ranah bisnis, Iwan yang akrab disapa Wawan juga menunjukkan kepedulian terhadap dunia sosial dan organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Surakarta di tahun 2018 hingga tahun 2023. Selain itu, sejak tahun 2020, ia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu pemenuhan hak anak di lingkungan kerja. Di bawah kepemimpinannya, Sritek menerapkan 23 kebijakan yang mendukung hak-hak anak. Beberapa di antaranya adalah larangan mempekerjakan anak di bawah umur, penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta fasilitas klinik kesehatan bagi anak-anak karyawan. Jadi ya, dari beberapa bank kepada PT Sritek. Nah, di sana ada bank pemerintah tentu yang nasional maupun bank daerah. Nah, kemudian penyidik saat ini sedang terus melakukan pendalaman, penggalian, pemeriksaan, dan perlu saya sampaikan bahwa terhadap penyidikan ini masih bersifat umum, ya, belum penyidikan yang bersifat khusus karena masih melihat apakah di sana ada fakta-fakta hukum yang mengungkapkan bahwa ada perbuatan melawan hukum yang merugikan negara atau daerah. Jadi
Jadi masih berfokus pada penunjukan partai itu, karena memang kan harus berawal dari apakah memang ada indikasi tindak pidana korupsi, itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup terhadap adanya peristiwa atau fakta hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Nah, itulah sekarang yang sedang digali oleh penyidik, jadi masih bersifat umum. Itu sudah ada pihak yang dipanggil Pak dengan perkara ini? Ya tentu, karena namanya sudah penyidikan kan dimulai dari proses penyelidikan. Nah, di proses penyelidikan tentu sudah ada berbagai dokumen, tentu dipelajari, didalami, disinkronkan, dianalisis, dan tentu juga dari keterangan para pihak. Nah, sekarang sudah di penyidikan umum, tentu penyidik akan merencanakan pihak-pihak mana yang perlu diminta keterangan. Tetapi hingga saat ini beberapa bank informasi dari penyidik juga sudah dilakukan permintaan keterangan karena melihat fakta-fakta hukum yang bersifat perbuatan melawan. Bang apa aja Pak? Nah, itu masih bagian dari penyidikan yang penyidik terus dilakukan. Itu pembiayaan pemberian atau pinjaman kredit ke Sritex itu dalam penyidikan jaksa digunakan untuk apa sih Pak? Untuk operasional atau produksi tekstil atau impor tekstil? Ya, itulah yang akan didalami. Sekarang kan kita tahu bahwa PT Sritex ini kan katakanlah mengalami kesulitan dalam katakanlah pembiayaan, ya kan? Nah, dan kondisi sekarang kan sudah dinyatakan pelit kalau tidak salah. Ya. Nah, oleh karenanya penyidik sedang menelusuri apakah pemberian kredit ini dilakukan pada saat PT Sritex tidak memiliki kapabilitas ya dari sisi pendanaan, atau katakanlah keuangannya sudah seret atau pilot lalu tetap masih diberikan kredit misalnya. Nah, ini harus terus ditelusuri oleh penyidik ya. Nah, kapan misalnya proses pemberian kredit itu dilakukan, apakah pada saat PT Sritex ini masih kondisi keuangannya baik misalnya, atau sudah kondisi keuangannya tidak baik. Nah, inilah yang menjadi hal yang harus digali oleh penyidik untuk melihat apakah di situ ada peristiwa pidana perbuatan melawan hukum ya, yang terindikasi merugikan keuangan negara atau daerah. Bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi di perusahaan Sritex pada Selasa 20 Mei malam. Hingga Kejagung belum memberikan keterangan resmi terkait alasan Iwan ditangkap. Meski demikian, Iwan kini telah dibawa ke Jakarta melalui Bandara Adi Sumarmo. Lantas seperti apa situasi dan kondisi terkini di rumah Iwan Setiawan Lukminto? Pemirsa, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Solo, rekan Andreas Keris, yang akan menyampaikan secara langsung. Rekan Andreas, berdasarkan informasi dan pantauan di lapangan, seperti apa situasi dan kondisi terkini rumah Iwan Setiawan? Ya, terima kasih rekan Rima. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya tepat berada di depan kediaman Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto yang berada di Jalan Enggano nomor 3, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau Kota Solo. Saat ini memang kondisi kediaman cukup lengang, namun tadi sempat ada sedikit aktivitas yang terlihat di dalam kediaman salah satu bos dari PT Sritex tersebut. Baik, rekan Andreas, adakah anggota keluarga yang bisa dimintai keterangan terkait penangkapan Iwan Setiawan ini? Dari pantauan sejak siang tadi sampai hari ini, memang tidak ada keluarga yang nampak atau mau dikonfirmasi oleh awak media. Namun demikian, tadi Tribun Solo sempat menemui salah satu atau seorang pria yang mengaku sebagai penjaga rumah Iwan Setiawan, di mana ia membenarkan bahwa kediaman di Jalan Enggano 3 tersebut milik dari Iwan Setiawan Lukminto. Namun demikian, ketika dikonfirmasi terkait banyak hal termasuk kapan terakhir kali bertemu dengan
Iwan Setiawan, pria tersebut atau penjaga rumah enggan mengkonfirmasi lebih lanjut. Namun demikian juga dari pantauan ada beberapa aktivitas di dalam rumah seperti salah satunya tadi ada sebuah mobil atau salah satu mobil yang ada di dalam rumah, di mana di dalam rumah ada dua mobil, satu mobil besar berwarna hitam berplat L atau Surabaya keluar dari rumah, satu lagi adalah mobil listrik yang diparkirkan di depan garasi rumah Iwan Setiawan. Namun demikian sampai sekarang belum ada pihak keluarga yang nampak beraktivitas di sekitar kediaman. Baik, adakah informasi di mana penangkapan Iwan oleh Kejagung tadi malam? Kabar yang diterima oleh Tribun Solo memang penangkapan dilakukan di rumah Jalan Enggano tadi malam, dan sempat petugas dari Kejaksaan Agung sempat transit di Kejaksaan Negeri Surakarta, dan pada pukul 7 pagi tadi baru diterbangkan melalui Bandar Udara Adi Sumarmo Boyolali menuju Jakarta. Baik, berdasarkan pantauan Anda saat ini, adakah penjagaan atau pengawalan di sekitar rumah Bos Sritek setelah kasus ini mencuat? Sampai saat ini memang tidak terlihat penjagaan yang ketat maupun polis lain atau sejenisnya di rumah kediaman Iwan Setiawan. Bahkan masih sampai detik ini gerbang kediaman dari Iwan Setiawan juga masih terlihat dibuka sedikit, sekitar kira-kira 10 cm. Jadi masih ada, bisa dilihat kegiatan atau aktivitas atau apa saja yang ada di dalam rumah di bagian teras melalui lubang yang terbuka tersebut di gerbang rumah kediaman Iwan Setiawan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Andreas Kris. Selamat kembali bertugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.